Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sadaqallahu al-'azim wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwafillah, jemaah salat maghrib Masjid As-Salam dan Baitul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, komplit. Taufik dan hidayahnya, rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa berjujuran kepada kita semua. Maka bentuk dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya adalah kita mendatangi majelis-majelis ini. Ketika kita pandai bersyukur tentang nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu dan senantiasa keberkahan menyelimuti kita di dunia maupun di akhirat. Harapan kita mudah-mudahan hadir kita di sini, duduknya kita di sini, bertakarrub pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa menambah tali silaturahim kita antara sesama jemaah. Dan mudah-mudahan dengan wasilah kita duduk bersama di masjid akan menambah ukhuwah Islamnya kita. Salawat dan salam semua terlimpah tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat-sahabat, para tabi'in dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah sehingga sampai akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah wa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan bab tentang sholat, saya ingin mengulang kembali pertemuan kita pada minggu yang lalu tentang, ada yang masih ingat apa? Syarat-syarat itu ada berapa, Pak? 8. Nggak ada slide-nya ya, Pak? Yang syarat-syaratnya ada. Syurutus salati samaniyah, syarat-syarat itu ada 8. Taharatul hadatsain, suci dari 2 hadas. Wa taharatul najas, dan bersih dari najis, pisau dari pakaian, wal badan wal makan, badan kita dan tempat sholat kita. Kemudian wasatrul aurat, menutup aurat. Wastiqbalul kiblat, sholat itu menghadapnya ke kiblat. Wa dukhulil waqti wal ilmi, dan mengetahui waktu sholat. Belum apa? Terus akan kita lanjutkan sekarang. Kalau yang bawa buku bawa, ditulis. Nggak ada yang bawa buku ya? Nggak dengerin doang hilang.
Sebelum kita lanjutkan ke kitab Sakinah, kita baca Fatihah dulu untuk Syekh Salim bin Samir Al-Hudri. Beliau pengarang kitab Sakinah. Mudah-mudahan keberkahan, mudah-mudahan ilmu yang beliau karang ini, kitab yang beliau karang ini ada faedah, ada manfaatnya buat kehidupan kita semua. Allah hidayah wa bikin soleh wa ila hadirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan Syekh Samir bin Samir Al-Hudri. Barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sekarang kita ke bab berikutnya tentang rukun-rukun sholat. Ada yang tahu rukun sholat? Oh, udah ada. Rukun sholat itu ada sab'ata asar, 17 perkara. Al-awal niat. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Nanti akan saya bahas tentang niat, tentang takbiratul ihram. Kemudian al-qiyam 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu fil fardi, di dalam fardu salat. Kemudian qiraatul Fatihah. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Al-khamis ruku, as-sadis tuma'ninah. Ada di situ tuma'ninah. Tuma'ninah artinya apa? Kayak tenang. Tuma'ninah itu tenang, diam, jangan terburu-buru. Ada yang sholat habis bangun langsung sujud dari rumah. Kemudian as-sabi tidak, kemudian diikuti dengan ke-8 tuma'ninah. Kemudian yang ke-9 sujud marratain, sujud 2 kali. Yang ke-11 tuma'ninah kembali. Yang ke-11 duduk antara 2 sujud, kemudian tuma'ninah. Kemudian tasyahud akhir, duduk pada saat tasyahud akhir, kemudian baca shalawat atas Nabi, 16 salam, 17 takbir. Baik, yang saya baru bahas adalah tentang niat sholat. Di dalam niat sholat itu ada 3 tingkatan. In kana salatul fardhu, jika salatnya salat fardu, maka niat itu mempunyai salah satu darajat, 3 tingkatan. Yang pertama qasdul fi'li, niat ketika mengerjakan. Artinya kalau kita berdiri sholat kemudian kita takbir tapi tidak niat untuk sholat, maka bukan dihitung sholat. Kita takbir tapi tidak diikuti dengan niat. Kemudian at-ta'yin, niatnya ditentukan. Kita nggak bisa sholat zuhur niatnya sholat asar. Setelah kita berdiri qasdul fi'li, apa yang kita kerjakan kemudian kita pasang niat, namanya qasdul fi'li. Kemudian ditentukan waktunya. Kalau waktu zuhur maka niatnya zuhur, nggak bisa kita niat sholat
asar. Kemudian yang ketiga adalah fardhu, sholat yang wajib. Nggak bisa sholat wajib kita ganti niatnya sholat sunnah. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin sunatan lillahi ta'ala. Dari tiga tingkatan itu, maka sah niat seseorang melaksanakan sholat kalau mencakup tiga unsur itu. Di mana tiga unsur itu? Coba kita lihat. Usolli, niat aku sholat. Satu, qasdul fa'li namanya. Ta'yin, artinya ditentukan sholat. Usolli fardhu zuhri, ditentukan tuh waktunya, waktu zuhur. Arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, fardhu adaan. Pakai fardhu enggak? Karena tentu waktunya ditentukan, maka pakai adaan lillah ta'ala. Maka tiga niat itu masuk. Usolli fardhu zuhri, niat aku sholat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum, adaan lillah ta'ala. Itu tentang niat. Gak boleh niat itu dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Jadi dilakukannya ketika hendak melakukan bekerja. Kalau itu mau melaksanakan sholat. Baik, niat sampai situ. Kemudian rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram banyak sekali tentang tata caranya. Yang pertama, takbiratul ihram itu andakunal arabi. Dia tidak boleh diganti, tetapi harus tetap menggunakan bahasa Arab. Pernah dengar sholat diganti pakai bahasa Sunda? Allah Maha Agung, Allah Maha Gadang, kalau Padang. Tidak sah takbiratul ihram kalau lafaznya diganti selain bahasa Arab. Dan Allah, lafaz harfuz jalalah tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Ar-Rahman, Allahu Akbar. Ar-Rahman tetap nama Allah, tapi nggak boleh diganti. Dia tetap harus Allah Akbar. Paham ya Pak? Takbir begitu ya? Kalimatnya harus menggunakan kalimat bahasa Arab. Kemudian yang kedua, tidak boleh harfuz jalalah diganti dengan nama Allah yang lain. Al-Aziz, Allahu Akbar. Tetap harus Allah Akbar. Kemudian takbiratul ihram, ketika mengucapkan kalimat Allahu Akbar, tidak boleh melafazkan hamzah panjang. Panjang, tapi langsung Allahu Akbar. A-nya tidak boleh panjang. Ini ente pelajaran tentang ente sebetulnya. Tapi kadang sering kita dengar Allahu Akbar, sering pernah dengar? Ada. Nanti kita bahas itu. Kemudian pada huruf ba, bar itu akbar, tidak boleh panjang.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selain keenakan kuping juga di sini tidak boleh mengucapkan kalimat ba dipanjangkan walaupun 2 harokat. Tapi kalau imam, di mana dipanjangkannya? Ketika mengucap kalimat Allah. Allahu Akbar. Boleh. Tapi kalau bar panjang nggak boleh. Ada 2 makna. Ketika kita mengucap kalimat bar panjang, akbar artinya gendang yang dipukul. Bukan besar lagi, Allah Maha Besar. Tapi di sini gendang yang dipukul. Kalau kalimat ba itu dipanjangkan, hati-hati. Ini baru kalimat takbir. Kemudian kalau di depannya ditambahin pakai kalimat ikabar. Allahu kan akbar, tapi ikabar. Ikabar artinya haid. Maka Syekh Nawawi kalau ada yang ucapin seperti ini, orang itu termasuk kafir ketika mengucap takbir. Itu hal sepele ya, padahal mudah mengucapkan, tapi kita sering keliru mendengarkan. Kemudian huruf ba tidak boleh dikasih tasdid. Allahu Akbar. Ya, hati-hati kalimat takbir. Allahu Akbar. Kira-kira kalau imam seperti itu pernah ngaji enggak? Belum. Hati-hati kalau imam. Suaranya kedengaran. Kemudian takbiratul ihram itu kalimatnya tidak boleh ditambah huruf waw di depan Allah. Wallahu Akbar. Bukan Allah tapi waw. Wallah, dan demi Allah. Ini sumpah. Ismu tauqid dengan huruf sumpah. Kemudian tidak boleh berhenti di antara kalimat takbir sebentar ataupun lama. Allah Akbar. Ada yang begitu kan? Atau narik nafas itu ada ya? Di kita ada ya? Itu nggak boleh. Di kita ada Pak. Saya sering dengar itu. Allah nggak tahu narik nafas atau apa, tetapi di sini tidak boleh. Allah Akbar. Maupun bukan takbiratul ihram saja. Bangun dari sujud, itu saya ulangi lagi loh Pak. Apa aja yang nggak boleh di takbiratul ihram kaidahnya? Kayaknya pada bengong aja nih. Tapi paham ya, alhamdulillah ya, ngerti ya. Sama-sama. Tidak boleh berhenti di antara kalimat takbir. Tuh, kemudian memperdengarkan kalimat sendiri, minimal bibir bergerak. Ada apa yang sholat diam aja? Ada.
Iya, itu. Saking males. Orang Galuh beda kan. Ya. Itu bukan mengucapkan kalimat namanya kalau bibir tidak. Tapi Syekh Nawawi berkata minimal bibir ini bergerak walaupun kedengaran sama orang lain. Kalau di dalam hati namanya bukan mengucap. Minimal kedengaran sama telinga sendiri. Ngantuk sholat, bangun tidur, maka di Quran itu gitu. Jangan engkau mendekati sholat sedang engkau dalam keadaan mabuk. Mabuk di situ akalnya belum kumpul, masih ngantuk. Bukan orang mabuk terus sholat, bukan. Kalau ngantuk sholat, kemudian dia malas, khawatir seperti ini, ucap takbir saja nggak sanggup. Maka Syekh Nawawi berkata minimal bibirnya bergerak. Kemudian kalau dia seorang makmum, mengucap takbir itu tidak boleh mendahului imam. Imam belum apa-apa, Allahu Akbar. Tidak sah sholat berjamaah. Ataupun mendahului gerakan imam, apapun itu. Imam belum bangun dari sujud, dia udah bangun, celingak sendiri. Imam belum berdiri, dia udah berdiri. Kan imam aki-aki lama, dia kagak sabar, duluan, rasa. Ini baru kalimat takbir, tidak boleh mendahului imam, apalagi gerakannya. Kemudian takbir diucapkan setelah masuk waktu. Maksudnya kita belum berdiri untuk sholat, di luar sudah takbir. Masuk waktu ketika kita hendak melaksanakan sholat. Zuhur belum masuk waktu, kita sudah takbir. Allahu Akbar. Masuk masjid tinggal berdiri, itu nggak boleh. Tapi takbirat itu dilakukan ketika kita sudah berdiri dengan sempurna. Dan takbir tidak boleh diucapkan ketika badan kita belum menghadap kiblat, walaupun serong sedikit saja, nyerong ke arah mana gitu, belum menghadap kiblat, tidak boleh mengucapkan takbir. Belum keadaan sempurna, kita sudah takbir. Lihat kaidah-kaidah takbir itu banyak banget. Ada yang bertanya, Pak? Takbir dilakukan ketika kita sudah betul-betul menghadap kiblat. Imam sudah takbir, tapi posisi kita masih nyerong, kita sudah takbir. Nggak boleh. Terlepas dari ini, banyak ikhtilaf. Tetapi dalam kitab Sakinah, inilah kaidah-kaidah takbir yang benar. Kalau ajaran-ajaran liberal, ada mungkin yang membolehkan mengucap takbir dengan bahasa lain, atau sholat menggunakan bahasa daerah. Ada Pak, pernah di kita itu. Lantas bagaimana? Kita sering lihat sholat tarawih
yang sholatnya kayak ayam lagi matuk makanan, sah atau tidak? Bawa. Maka sholat ketika berjamaah ataupun sholat dalam keadaan sendiri harus ada namanya tumak, tidak boleh terburu-buru. Maka bisa rukun sholat ada 17 itu karena diselingi oleh tumak. Tenang, diam diri sebentar ketika melakukan gerakan dalam sholat. Syekh Nawawi berkata, ketika kita takbir mendahului imam, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang ketiga apa? Berdiri bagi yang al-qiyam 'alal qadir fil fardhi. Berdiri bagi yang mampu ing dalam fardhu shalah, di dalam fardhu shalah. Berdirinya bagaimana? Kalau laki-laki tidak boleh terlalu rapat dan tidak boleh terlalu ngangkat. Praktek 45 derajat segimana? Ada apa? Kalau sholat itu serakah bener dah, yang saya lihat. Ya ada ya. Wow, berbeda. Ada seolah yang lain nggak boleh. Tapi yang baik-baik kita 40 derajat terus gimana? Tegak. Lebar 45 itu ya. Kemudian kalau tidak mampu berdiri, ada rukhsah boleh duduk. Bagi orang yang sedang marodi, sakit. Turunannya adalah ketika duduk nggak sanggup maka berbaring. Boleh itu rukhsah adalah jangan sakit dijadikan alasan tidak sholat. Banyak pak di kita, gue lagi sakit, kagak enak badan juga, kagak sholat aja dah. Gitu ya, banyak. Ya. Di rumah sakit lagi diinfus, kagak bisa ngapa-ngapain. Boleh kita sholat sambil berbaring juga nggak bisa gerakannya, bisa isyarat. Kalau isyarat nggak bisa juga sholatin. Kemudian yang keempat, baca surat Al-Fatihah itu termasuk rukun la sholata liman yaqra'ul Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah hukumnya wajib. Fatihah harus yang benar, walaupun dibaca pelan. Ada sholatnya cepat 2 menit kelar, padahal Fatihah harus dibaca yang betul, tartil, makhrajnya betul, walaupun dalam keadaan sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu. Bagaimana Pak kalau bacaan saya kurang sempurna? Saya dulu nggak pernah ngaji waktu kecil. Makanya ente kalau nggak merasa Fatihah belum benar, ikut jamaah. Bagi laki-laki. Ini jamaah kagak, sendiri kagak. Fatihah jadi alasan karena sholat. Ini yang repot. Di masjid banyak suara imam yang bagus, bacaannya bagus, yang siap nanggung semua kekurangan
Isanya berapa Pak? Oh, nambah. Sampai 10 menit buat tanya jawab. Ustaz, saya mau tanya, kalau saya sholat berjamaah, kami baca Al-Fatihah itu cuma 2 kali atau 4 kali? Kalau imam sedang membaca Al-Fatihah, kita mau baca surat, kita membaca Fatihah tidak? Fatihah dibaca sampai 4 kali. 4 kali. Punya ada mengatakan juga ini cukup 2 kali ya, itu ada 4. Ketika rakaat kedua kan selesai Pak, baca surat imamnya, kemudian berdiri masing-masing baca Fatihah. Kita ngapain dia? Takbir dari tasawuf awal, berdiri baca sendiri. Alhamdulillah. Kalau tidak selesai, yang boleh itu kalau kita tidak selesai membaca surat Al-Fatihah, sementara imam sudah ruku, nggak usah diselesaikan. Yang boleh itu seperti itu. Karena 4 kali ya, Pak? 4. Setiap rakaat harus membaca surat Al-Fatihah, kecuali surat. Kalau surat itu sunnah, baca yang pendek ataupun yang panjang, tergantung kemampuan kita, tergantung luang waktu kita dalam melaksanakan sholat. Kalau sendiri mau Al-Baqarah 1 juz, 2 juz boleh-boleh saja. Tapi kalau sedang imamin, kita harus lihat kondisi jemaah. Yang hafal 1 juz dibaca semuanya 1 juz, gempor jemaah. Besok gak ada lagi. Gitu ya, Fatihah banyak macam lah. Kalau mau imam silahkan belajar nada-nada imam agar jemaah nyaman dikit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya sih banyak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Umpamanya ya. Belajar Fatihah itu gak mudah juga Pak. Saya dulu berapa bulan bisa lulus sama kiai itu 3 bulan baru kelar Fatihah plus maknanya kandungan. Ada Fatihah yang diucapkan baca basmalah ataupun ada yang enggak baca basmalah. Ada, tapi yang biasa aja lah kalau kita main pakai bismillah saja. Kalau diharapkan langsung Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ya, enggak apa-apa. Pakai bismillah bagus. Terus apa tuh habis itu? Ruku. Bagaimana ruku yang baik? Pak, ruku suka kepleset gak? Suka tangan turun ke bawah gak? Suka ya? Bagaimana? Mana yang mau praktek ya? Baik sini. Sini kamu. Taruh di dulu. Baik ke sana. Coba ruku baik. Allah. Nah. Ini pala ini nggak boleh biasa. Terus ini jarinya begini di tengah. Jadi orang jari tengah. Nilak laki-laki agar tidak bersifat begini. Atau jangan dibawa dulu. Nggak banyak yang sholat dulu. Tapi di tengah ini nahan lutut kita.
Ruku nggak boleh goyang-goyang juga, harus tetap. Jadi tangan itu di atas lutut, bukan di bawah lutut. Gimana bacaan ruku? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Berapa kali? 3 kali. Baik, sampai situ dulu. Habis ruku, tumanina satu lagi deh. Tumanina pada waktu ruku artinya dilamain dulu deh. Jangan langsung walaupun bacaan sudah selesai 3 kali baca, diam dulu sebentar. Apalagi imam. Khawatir yang di makmum itu belum selesai membaca. Jangan terlalu cepat ketika dia menjadi seorang imam. Ataupun dalam keadaan sendiri, hendaknya sholat itu memakai tumanina. Jangan mentang-mentang sendiri, kagak ada yang lihat, 2 menit selesai. Ada apa yang itu? Ini kalau udah tahu ada tumanina, kerjain itu. Tumanina artinya tahu, tenanglah, bizikrillah tatma'innul qulub. Tenang, santai, gerakannya tidak terburu-buru. Kelamaan juga jangan. Kalau kelamaan bangun kesel, bangun sendiri dia. Lama bangun dia sendiri batal. Nggak boleh gerakan mendahului imam. Iktidal, bangun dari rukun, namanya iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Angkat tangan apa kagak angkat tangan tuh? Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Nggak diangkat boleh nggak? Boleh. Tetapi afdolnya adalah tangan kita diangkat, kemudian ditaruh di samping. Habis itu tidak, tangannya kayak tentara suruh istirahat. Ada tangannya di belakang. Allahu liman hamidah. Ada taruh begini ada. Makanya yang bagus taruh di samping. Sering itu kita lihat ada yang juga begitu lagi, tapi bagusnya adalah sampai situ dulu kita udah. Saya ada lihat 5 menit ya istirahat. Baik teman sekalian, sampai situ dulu tentang rukun sholat sampai tidak bagian yang ke-7. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mulai dari niat. Niat itu saya ulangi kembali mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama qasdul fi'li, kemudian ta'yin, kemudian fardhu. Sholli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilan qiblati adaan imaman lillah. Itu memenuhi 3 unsur. Kemudian takbir harus menggunakan bahasa Arab, tidak boleh menggunakan bahasa masing-masing. Tidak boleh melafazkan hamzah terlalu panjang. Allah nggak boleh. Ada 2 harakat di situ penekanan nggak boleh. Tapi langsung Allah Akbar. Kemudian ba tidak boleh dibaca panjang. Akbar nggak boleh. Kemudian tidak boleh berhenti di kalimat takbir. Allah, habis nafas panjang. Akbar. Baik, itu aja Pak Wahyu. Mau tanya lagi? Ya. Pak Wurai. Tentang niat kita masuk ke masjid, kita sholat, imam sedang rukuk, kita masuk. Kita kalau rakaat pertama rukuk,
ruku batas waktu kita bisa masuk satu rakaat kan setelah masih melakukan ruku. Kalau udah naik dia kan kita udah ketinggalan tinggal satu satu rakaat. rakaat. Ya. Jadi dia takut ketinggalan. Jadi dia meniatkan ini sambil berjalan niat. Begitu takut dia imamnya angkat tangan, tidak. Jadi dia langsung Allah Akbar. Jadi niatnya sambil berjalan sambil itu. Apakah itu sah ya? Baik, Pak. Memang ada beberapa mazhab yang mengatakan Bapak mau niat sholat zuhur dari rumah saja sudah niat tanpa harus melafalkan niat musolli, sampai masjid langsung takbir sah saja. Boleh. Satu mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ghazali membolehkan itu. Karena dengan niat kita kemudian kita diikuti dengan perbuatan, dengan pekerjaan, maka itu sudah termasuk qasdul fi'li. Termasuk niat yang diikuti oleh pekerjaan. Tidak mesti harus niat ketika di masjid. Tetapi bagusnya adalah ketika kita hendak sholat, maka disitulah kita berdiri niat untuk sholat tersebut. Karena niat yang bagus adalah niat yang diikuti pada waktu yang sama, bukan di dalam perjalanan. Yang dimaksud dengan niat itu tadi, Bapak ingin niat sholat, ingin sholat di rumah saja sudah niat sholat saja sudah dihitung niat sholat. Jadi maksud saya sah-sah saja Bapak niat seperti itu kalau keadaannya memang kita terburu-buru, ya, besar karena ketinggalan. Tapi lebih bagus lagi, walaupun kita sudah niat di rumah, sampai sini kita niat lagi. Usolli tadi memenuhi 3 unsur tadi, qasdul fi'li, kemudian ta'yin, kemudian fardhu. Boleh nggak Bapak? Yang kedua, di situ rukun sholat itu ada 17. Di situ saya tidak lihat ada tahiyat awal. Nah, apakah tahiyat awal ini bukan merupakan rukun, jadi bisa ditinggalkan atau seperti apa Pak Ustaz? Kok nggak dimasukin di situ? Iya. Kalau di Safinah itu langsung ke tasawuf akhir. Kalau di tasawuf awal itu hukumnya di situ tidak termasuk rukun sholat, tetapi sunnah sholat. Kalau kita ketinggalan pun dalam rokaat kedua boleh ditinggalkan dan tidak membatalkan sholat. Apa harus pakai sujud sahwi atau Nggak perlu sujud, kecuali rukun ini ada yang ketinggalan. Yang 17 ini atau yang 16 lah, kalau tertib pasti berurutan ya. Kalau yang 16 ini termasuk tumaninah juga nggak mesti harus sujud sahwi. Tapi ya kalau ada salah satu rukun yang tidak kita bawa, yang rukun ini, maka kita wajib sujud sahwi. Tetapi kalau ada yang sunnah seperti kunut itu maksudnya sunnah, maka ada kalau menurut Imam Syafi'i atau sunnah yang diharuskan. Tetapi kalau kita lupa tidak mesti sujud sahwi. Ya. Ada lagi Pak? Ibu. Kalau orang punya keterbatasan di dalam menentukan takbir ihram sama membaca Al-Fatihah, pengalaman saya punya teman nih cacat bintang, dia nyebutnya itu gimana? Kiranya Allah lebih tahu atas kemampuan hamba. Ini kan yang kita bahas adalah bagi orang yang betul-betul sempurna secara fisik ataupun keilmuannya. Kalaupun ada kekurangan, kiranya tidak mengurangi pahala dia, tidak mengurangi hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah diterima kita. Insya Allah diterima. Tetap asal kalau orang seperti itu, kalau ya jangan dijadiin imam gitu. Makanya cuma lagi kabur gitu doang. Kalau bisa ya tetap mau atau ya. Karena salah satu syarat wajib imam adalah fasih dalam membaca, tartil dalam membaca, keilmuan ada, kemudian waro, kemudian dia mampu. Ya Pak Ubed. Untuk jadi imam dilarang keras. Artinya kalau memang mau ada banget, adanya cuma ibu-ibu doang yang mau nggak mau dia harus jadi imam juga. Karena ibu tetap nggak boleh jadi imam. Atau
banci, yang salah ikut banci nih, kunsa namanya. Kemudian dia sendiri, apa kita bencong sudah jadi imam, nggak boleh juga, tetap harus ya keadaannya kepepet itu nggak boleh. Ya, atau ibu-ibu yang ada. Gitu. Baik, itu aja Pak, terima kasih. Kita mudah-mudahan kalau menuntut ilmu hukumnya wajib, kalau bisa mah nggak diwajibkan sama Allah. Yang penting kita bisa hadir, kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan ketika kita berangkat dari rumah, dosa kita diampuni, pulang ke rumah rahmat kita datang. Itu aja, saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul asri la insana la fi usri alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fi kitabul thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.